Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau dengar tentang bimbingan manasik umroh secara praktis ya? Ayo kita sama-sama buka caranya dan sama-sama belajar bareng. Jadi ada mikot ya, disunahkan untuk memotong kuku, mencukur rambut, kemaluan, ketiak dan kumis. Kemudian disunahkan mandi ihram. Boleh bagi laki-laki memakai parfum di badan dan bukan pada kain ihram sebelum berniat ihram. Memakai kain ihram bagi laki-laki dengan dua lembar kain putih, satu digunakan sebagai sarung dan satu sebagai penutup badan. Bagi perempuan cukup dengan pakaian untuk seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dan tidak boleh memakai sarung tangan. Berniat umrah dalam hati sambil mengucapkan labbaika umrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah sebagai tanda masuk ke dalam ibadah umrah. Mulai bertakbir hingga tiba di Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Lagi laki-laki membesarkan suara, sedangkan perempuan dengan suara rendah. Kemudian berhenti takbir jika telah masuk sampai di Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bismillah ya. Dengan nama Allah, semoga salam berjalan kepada Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari setan yang terkutuk. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Kemudian kita tawaf. Bagi laki-laki menampakkan pundak kanan atau disebut dengan ittiba menuju Hajar Aswad, lalu menghadap Hajar Aswad, memulai tawaf dengan mencium Hajar Aswad atau mengisyaratkan dengan tangan kanan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Allah Maha Besar. Diutamakan tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Tawaf dilaksanakan 7 kali putaran, dihitung satu putaran dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi dengan banyak berdoa, berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Tidak ada doa khusus dalam tawaf. Disunahkan bagi laki-laki berlari-lari kecil atau ramel pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Jika mampu, disunahkan mengusap rukun Yamani, sudut sebelum Hajar Aswad, dengan tangan kanan tanpa menciumnya. Jika tidak, maka tidak apa-apa dan tidak perlu memberi isyarat. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Setelah setiap berada pada posisi lurus dengan Hajar Aswad, ucapkan Allahu Akbar sambil mengistilkan tangan kanan, tangan tidak dicium, dengan begitu seterusnya sampai 7 kali putaran. Setelah putaran ketujuh yang berakhir di Hajar Aswad yang mengucapkan Allahu Akbar, maka tawaf telah selesai. Selanjutnya, bagi laki-laki menutup pundaknya menuju makam Ibrahim sambil membaca Watakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Surat Al-Baqarah 125 menurut hadis riwayat Muslim. Surat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim meskipun jauh atau di mana saja di Masjidil Haram. Pada rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Pada rakaat kedua baca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian kembali ke Hajar Aswad, bertakbir dengan mencium atau menyentuhnya jika hal itu memungkinkan. Jika tidak, maka tidak perlu. Kemudian kita sa'i ke Mas'a, tempat sa'i menuju Bukit Sofa. Ketika mendaki di Bukit Sofa, sunnah membaca Inna Safa wa Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Surat Al-Baqarah 158 hadis riwayat Muslim. Kemudian baca Abda'u bima bada Allah. Aku mulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Hadis riwayat Muslim. Di Bukit Safa menghadap arah kiblat Ka'bah membaca La ilaha illallah wallahu akbar
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang melaksanakan janjinya, membela hambanya Muhammad SAW, dan mengalahkan golongan musuh sendirian. Kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang dikehendaki. Setelah itu membaca zikir di atas 2 kalinya, lalu berdoa lagi, kemudian baca lagi zikir tersebut 3 kali dan tidak perlu berdoa setelahnya. Kemudian turun dari Bukit Safa menuju Marwah dengan memperbanyak zikir sampai ke Marwah dan disunahkan bagi laki-laki untuk berlari pada saat melalui lampu hijau dan tidak untuk perempuan. Pas sampai di Bukit Marwah menghadap arah kiblat dan membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang dikehendaki. Setelah itu membaca lagi zikir di atas 2 kali lalu berdoa, kemudian membaca lagi zikir tersebut ke 3 kalinya dan tidak perlu berdoa setelahnya. Kemudian turun menuju sofa dan mengulangi sampai 7 kali dari sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke sofa dihitung 2 dan seterusnya sampai hitungan 7 terakhir di Marwah. Setelah berdoa maka selesai ibadah sa'i. Kemudian tahalul bagi wanita dengan memotong ujung rambut seukuran ruas jari dengan mengumpulkan rambutnya, kemudian memotongnya sepanjang 1 ruas jari yang dilakukan oleh suami atau mahramnya atau perempuan muslimah lainnya. Tahalul bagi laki-laki dengan mencukur gundul atau memendekkan seluruh rambut kepala bukan sebagian saja. Ada yang lebih afdal adalah yang menggundul kepalanya. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis." Para sahabat berkata, Rasulullah bagaimana yang sekedar memendekkan? Beliau bersabda, Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis. Para sahabat bertanya, Rasulullah bagaimana yang sekedar memendekkan? Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis. Bagaimana sekedar memendekkan? Beliau menjawab, dan juga bagi yang memendekkan. Hadir di seluruh muslim. Nah, dengan begitu selesai ibadah umroh. Jadi rukun umroh itu niat ihram, tawaf, sa'i. Barang siapa meninggalkan salah satu dari rukun umroh, maka umrohnya tidak sah dan wajib mengulangi rukun yang ditinggalkan. Adapun wajib umroh itu berihram dari mikot ya bagi yang maulinya dan memotong atau mencukur rambut. Barang siapa meninggalkannya, maka harus membayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Larangan ihram apa aja? Jika telah ihram dan baca doa masuk ihram di mikot, maka dilarang mencukur rambut dari seluruh badan seperti rambut kepala, bulu ketiak, rambut kemaluan, kumis, jenggot. Tidak boleh menggunting kuku, ya, tidak usah menutup kepala bagi laki-laki, tidak menutup wajah bagi perempuan, kecuali jika lewat ya. Kemudian menggunakan pakaian baju khusus mengikuti bentuk tubuh laki-laki tidak boleh. Tidak boleh menggunakan parfum atau wangian. Barang siapa mengerjakan satu dari pelanggaran dengan sengaja maka harus membayar fidyah. Boleh memilih dari 3, puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1 porsi makan lengkap atau menyembelih 1 ekor kambing. Kemudian memburu hewan darat yang halal juga tidak boleh. Ya, apabila seorang yang berirham membunuh binatang darat maka dia dihukum dengan menyembelih binatang yang setara dan mirip dengan binatang buruannya seperti bunuh kijang, dia harus menyembelih kambing dan bukan domba dan seterusnya. Yang menentukan kehidupan ini adalah 2 orang yang adil dan solih. Apabila tidak menentukan binatang ternak yang setara, maka memilih satu di antara 2 hal. Buruan itu dihargai dengan uang itu dipakai untuk memberi makanan yang disediakan bagi fakir miskin, untuk setiap orang miskin setengah sok sekitar 2,5 liter, atau memperkirakan harganya sekiranya dipakai beli makanan berapa saat diperoleh, kemudian untuk setiap sok diganti dengan puasa 1 hari. Yang tidak termasuk larangan adalah hewan ternak, hasil tangkapan di air, hewan yang haram dimakan, seperti hewan buas, ya, hewan yang perintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking, tikus, dan anjing, kemudian hewan yang mengamuk. Tidak boleh juga waktu ihram itu meminang dan melakukan akad nikah,
Jika melaksanakan pernikahan, maka nikahnya batal dan tidak sah. Tapi tidak wajib membayar fidyah, namun harus bertobat karena telah melakukan larangan ihram. Tidak boleh berjumpa atau melakukan perbuatan yang mengalami persetubuhan seperti bercengkrama yang menimbulkan syahwat, berpelukan, berciuman, berpegangan sesuai dengan syahwat. Jika larangan ini dilanggar, maka tidak ada fidyah baginya, tapi harus bertobat karena telah melakukan satu larangan ihram. Kemudian tidak boleh jima, melakukan hubungan suami istri. Jika melakukan hubungan seks dalam ibadah umrah sebelum tawaf, maka rusaklah umrahnya dan wajib mengganti umrah tersebut serta menyembelih satu ekor kambing. Ini doa-doa pilihan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengubani kami dan beri rahmat kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankan doaku. Surat Ibrahim ayat 40. Tadi itu surat Al-A'raf 23. Rabbana firli wali walidayya wa mu'minina yaumal yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua ibu bapakku dan orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Surat Ibrahim ayat 41. Rabbi habli hukma wa aqni bis solihin waj'al lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warati jannatin na'im wa la tuhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang yang salih. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang kemudian. Jadikan aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85 dan 87. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami bertawakal, dan hanya kepadamu kami kembali. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang engkau berikan anugerah padaku dan kepada bapak ibuku dan untuk mengerjakan amal yang kau ridhoi. Masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hambamu yang sholih. Surat An-Naml 19. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan yang benar disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, semuanya aku termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faqna ma'asyahidin. Ya Allah, kami telah beriman kepada yang Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul, maka catatkan kami bersama orang-orang yang memberi kesaksian. Surat Ali Imran 53. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa kami dan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami dan tetapkan pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Surat Ali Imran 147. Rabbana atina fid dunya min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan semburkanlah kami bagi kami petunjuk dalam urusan kami. Surat Al-Kahfi 10. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampuni dan rahmati Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Surat Al-Mu'minun 118. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan akhirat dan jadikan kami dari api neraka. Surat Al-Baqarah 201. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati kami, ya Allah. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al-Baqarah 286. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan berikan kepada kami rahmat dari sisi musuhnya. Engkau Maha Pemberi. Surat Ali Imran
8. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan 74. Rabbana asmim lana nurana wafirana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampuni kami. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. At-Tahrim 8. Rabbana innana amana faghfirlana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sungguhnya kami beriman, maka ampuni segala dosa kami dan berilah kami dari azab neraka. Surat Ali Imran 16. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Al-Maidah 83. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Surat At-Taubah 129. Rabbi ibnili indaka baitang fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Surat At-Tahrim 11. Doa dari sunnah hadis la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Agung dan sangat penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menciptakan langit bumi dan arsy yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma rahmataka arju wa la takilna nafsi tarfata'in ila asli sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharap rahmatmu, maka jangan engkau biarkan aku dalam sekejap pun. Perbaiki segala tingkah lakuku, tidak ada Tuhan selain engkau. Hadis riwayat Abu Dawud Ibn Sahih. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dzakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berdoa padamu dari kondisi yang sulit, kerugian seketika, dan kegembiraan musuh di atas penderitaan yang lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta padamu keselamatan dari segala penyakit dan bencana dunia akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban Abu Dawud. Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sal duji wa a'udzubika minal khiyanati fa innahu bi'satil biqanah. Ya Allah, aku berdoa padamu dari kelaparan karena kelaparan adalah seburuk-buruknya teman tidur. Ya Allah, aku berdoa padamu dari khianat karena khianat adalah seburuk-buruknya sifat yang menjadi ciri seseorang. Hadis riwayat Ibnu Hibban Sahih. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa jubni wal bukhli wal harmi wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berdoa padamu dari ketidakberdayaan, rasa malas, rasa takut, sifat pikir dan pikun. Ya Allah, aku berdoa padamu dari siksa kubur. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiyha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah padaku ketakwaan pada diriku, bersihkan hatiku. Engkaulah sebaik-baiknya zat yang dapat membersihkannya. Engkau yang meminta hati kami dan yang melindungi. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'atin la yustajabaha. Ya Allah, aku berdoa padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari perut yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahibis su' wa min jaris su'i fi dzalil muqamah. Ya Allah, aku berdoa padamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang buruk, dan tangga yang buruk di perkampungan. Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sahih. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami minta padamu dari setiap kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Aku berdoa padamu dari setiap kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau yang diminta pertolongan dan kepadamu lah kami menyampaikan. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi Hasan Gharib. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatik
وزي مغفرة والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. Ya Allah, kami minta padamu penyebab turunnya rahmatmu, keteguhan ampunanmu, serta dari dosa, mari kebaikan, peruntungan dengan surga dan selamat dari neraka. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimtu minhu wa lam a'lam wa ma lam a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimtu minhu ma lam a'lam. Ya Allah, aku minta padamu semua kebaikan di dunia dan akhirat yang aku ketahui dan tidak aku ketahui. Aku mohon kepadamu dari semua keburukan yang di dunia dan akhirat yang aku ketahui dan tidak aku ketahui. Hadir riwayat Ibnu Hibban. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallam wa a'udzu min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku minta kebaikan yang diminta oleh hamba-Mu dan Nabi Muhammad SAW. Aku berlindung dari keburukan yang dihindari oleh hamba-Mu dan Muhammad SAW. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khaira. Ya Allah, aku minta surga padamu dan setiap yang mendapat surga, baik ucapan atau perbuatan. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan setiap yang mendapatkan neraka, baik ucapan atau perbuatan. Dan aku minta agar engkau jadikan baik segala takdir untukku, ya Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahumma qtir mali wa wadi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku dan berkatilah segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Sahih Bukhari Muslim. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku karena agama adalah pedomanku, perbaiki urusan duniaku karena di sanalah kami menjalani hidup, perbaikilah akhiratku karena di sanalah kami kembali. Jadikan kehidupan ini sebagai nilai tambah segala kebaikan dan jadikan kematian sebagai sebuah terhentinya segala keburukan bagiku. Hadis riwayat Muslim. Wa atil hayati ala ta'atik wa asna amali wa firli. Panjangkanlah hidupku di atas ketaatan padamu, ya Allah. Perbaiki amalku, ya Allah. Ambillah aku. Soal adab amurat Imam Bukhari. Allahumma musarrifal qulub harif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha palingkan hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha menggerakkan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikan semua akhir urusan kami penuh dengan kebaikan dan selamatkan kami dari kenistaan di dunia dan siksa di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Engkau yang senang maafkan, maka ampuni aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma wa hamdani ala kulli hal. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan padaku. Berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, tambahkanlah ilmu kepadaku. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, anugerahkanlah untuk rasa takut kepadamu yang dapat menjadi penghalang antara kami dan perbuatan maksiat, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyebabkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al ta'rana ala man zalamana wansina ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Dan jadikanlah warisan dari kami, jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menghina kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang mengusik kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Jangan engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami, dan puncak dari ilmu kami. Jangan engkau jadikan orang-orang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Hasan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'alika wa'dika
ma tata'tu 'abduka min sari ma sana'tu abu wa kabini'matika alayya wa abu dan faghfir fa innahu yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang pernah disembah selain Engkau. Engkau ciptakan aku adalah hamba-Mu, aku berdiri di atas janji-Mu, dan percaya pada ancaman sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah dosaku, sehingga tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma jannibni munkarat wa akhlaq wa ahwa'i wa aswa'i wal auda. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kerusakan moral, hawa nafsu, kejelekan dan penyakit. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Allahumma inni dalam nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah banyak menganiaya diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisimu, kasihannya aku. Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma tahhirni min adzunubi wa khataaya wa ma yaqini minha kama yunqqa thawbul abyad min ad-daras. Allahumma tahhirni bi thalji wa ibarat. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa dan kesalahan. Bersihkan aku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, sucikan aku dengan salju, ampun, dan air yang dingin. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allahumma sini sabaya siraya, perisalah amalku dengan pemeriksaan yang ringan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahumma inna ala dzika wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahumma inni as'aluka aisyatan naqiyah wa mitatan sawiyah wa mardan ghairu makhzi wala fadih. Ya Allah, aku minta padamu kehidupan yang bersih, kematian yang baik, dan tempat kembali tanpa kehinaan dan bencana. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni kullahu wa la taqilna nafsi tarfata aini. Ya Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta tolong, jangan Engkau campakkan diriku walau sekejap mata, perbaikilah semua keadaanku. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ayya ingin humbal ambat. Ya Allah, ampun dosaku dan kedua orang tuaku, rahmatlah mereka sebagaimana mereka mendidik waktu aku kecil. Berikan ampunan kepada orang mukmin dan muslim laki atau wanita yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Allahumma firli khotiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alam bihi minni. Allahumma firli wa jaddi wa hazim wa khotai wa amdi wa kulli dzalika indi. Ya Allah, ampunilah dosaku, kebutanku, sikap pribadi dalam perkaraku, dan apa yang Engkau lebih mengerti daripadaku. Ya Allah, ampunilah diriku dan kesungguhanku, kelalaianku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu adalah berasal dari sisiku. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bini anta muqaddim wa anta muakhir lanta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni aku dari segala dosa yang telah aku lakukan dan tidak aku lakukan, segala dosa aku sembunyikan dan aku tampakkan, dan dosa yang engkau mengetahui lebih mengetahui daripadaku. Engkau maha mendahulukan dan mengakhirkan, dan engkau maha kuasa segala. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fu'ajaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakya anta khairu man zakaha anta waliya wa maulaha. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'atin la yustajab laha. Ya Allah, karuniakan ketakwaan pada jiwaku, sucikan dia, sesungguhnya Engkau sebaik yang mensucikannya. Engkau yang menjaga serta menuntun. Ya Allah, aku minta kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak diijabah. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirah wala fisnati mudilah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan pandang wajahmu di surga, rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat An-Nasai. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta firli wa tarhami wa idza aradta fisnata qaumin fatawafani khairan maftun. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku mohon padamu supaya mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak tenggelam dalam ujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa man yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku mohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang mencintaimu,
dan mencari amal yang dapat menerapkan diriku pada cintamu atas Tirmidzi. Salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga mereka dan seluruh sahabatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.